Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali saudara semua dimanapun saudara berada. Bagaimana kabarnya? Kiranya saudara dalam keadaan bahagia, sukacita, sehat, dan damai Tuhan melingkupi kita semuanya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua, apapun kondisi dan keadaannya, tetap semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kembali Engkau mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu melalui renungan pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, agar firman yang disampaikan sungguh menjadi satu kekuatan di dalam iman percaya kami, bahkan membawa kami semakin memahami tentang diri pribadi kami sendiri, sebagaimana apa yang firman Tuhan sampaikan. Maka dari itu Tuhan, tuntun dan bawa hati kami untuk terus terbuka akan kebenaran firman Tuhan, di mana kami dapat menempatkannya di tanah hati kami yang baik, demikian juga dalam pikiran kami, agar firman itu bertumbuh dan semakin antusias untuk mengarahkan kehidupan kami dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan pada hari ini bertema memotivasi dan semangat diri. Firman Tuhan terdapat dalam Ulangan 31 ayat 8. Demikian firman-Nya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, hal yang harus kita ketahui adalah tidak semua apa yang kita inginkan dipenuhi oleh Tuhan. Tidak semua yang kita harapkan dapat terwujud. Bila ini terjadi, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Justru Tuhan akan memberikan hal yang lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Seharusnya kita memahami itu, maka kita akan selalu mengucap syukur kepada Yesus Kristus ketika harapan kita belum terwujud atau dipenuhi oleh Tuhan. Akan tetapi di luar sana, mungkin bukan hanya di luar sana saja, bahkan di antara kita pun masih banyak orang yang belum menyadari akan hal ini. Kita masih beranggapan ketika Tuhan belum mengabulkan doa kita, berarti Tuhan tidak menyayangi atau mencintai kita sebagai anak-anak-Nya. Sikap seperti ini, kepercayaannya terhadap Tuhan Yesus tentu saja perlu dipertanyakan. Apakah memahami pemberian Tuhan tentang kuasa dan otoritas serta manfaatnya, di mana semua itu telah ada pada pribadi kita sebagai umat-Nya? Pendengar, apabila harapan kita belum dipenuhi, semestinya kita mengingatkan kembali akan otoritas pribadi kita, karena dengan kita mengingatnya dapat memotivasi dan menambah semangat diri. Pendengar yang terkasih, otoritas kita secara otomatis menghasilkan suatu gairah di dalam kehidupan. Karena itu beroperasi di tengah-tengah keinginan kita yang terdalam dan visi untuk masa depan. Ini memberi kita motivasi internal yang luar biasa untuk bertindak pada tujuan dan karunia-karunia kita dan melihat visi kita menjadi kenyataan. Ketika kita berfungsi dalam daerah kekuasaan pribadi, itu akan menunjukkan kualitas pribadi kita. Pendengar, hendaknya jangan menunggu seseorang untuk meminta kita menggunakan karunia-karunia atau ke arah tujuan kita. Sebaliknya, hendaknya kita tidak sabar untuk bangun di pagi hari dan terus mengerjakannya. Motivasi dan semangat dalam diri kita juga dapat menumbuhkan sikap tekun dalam diri kita. Untuk melakukan hal ini, jangan peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan alamiah kita, melainkan ambil tindakan atas rencana-rencana kita, lalu perhatikan hasil-hasilnya. Terus berjalan, percaya, dan bergerak maju. Kekasih Kristus, bila semua ini kita padukan dan melakukannya, akan membuat diri kita menjadi pribadi yang asli, karena kita mengekspresikan diri yang sebenarnya dengan impian, gagasan-gagasan, dan kreativitas kita. Dengan tindakan yang demikian, kita dapat mengenal diri kita lebih baik, lebih konsisten dalam bertindak berdasarkan pengetahuan, sehingga dapat menggunakan karunia-karunia yang terdapat pada diri kita dalam mewujudkan harta yang telah Allah sembunyikan dalam batin kita untuk melayani kepada dunia.
Kekasih, mari hendaknya kita terus untuk dapat mempertahankan keaslian diri, karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menjalankan otoritas yang sejati dan menjaganya agar tetap efektif. Apakah kita siap untuk menerima semua manfaat di atas dalam hidup kita? Kekasih, manfaat seperti ini merupakan sesuatu yang dapat memotivasi dan memberi semangat dalam pribadi kita. Pendengar, percayalah, untuk menggapai sebagaimana apa yang disampaikan pasti akan melalui proses. Dan saat kita menghadapi proses, tentunya Tuhan memberi kekuatan kepada kita, sekalipun dalam setiap orang memiliki kelemahan. Kelemahan tidak saja berkaitan dengan kondisi fisik, melainkan juga meliputi kelemahan iman, semangat, ekonomi keluarga, pencobaan dan godaan iblis, serta kelemahan lainnya. Pendengar, tidak ada seorang pun di antara manusia yang memiliki kekuatan luar biasa yang mampu mengatasi segala persoalan hidup. Namun, banyak yang terus berusaha bergumul sendiri dengan kelemahan mereka dan melakukan berbagai cara, tetapi lupa meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kekuatan Tuhan jauh lebih besar dibandingkan manusia. Ibaratnya, manusia seperti bunga yang mekar namun kemudian menjadi layu. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan mampu menolong segala kelemahan kita dan mampu memberi kekuatan kepada kita. Karena Dia berkuasa atas manusia, Tuhan akan mampu berbuat di luar akal sehat manusia. Oleh karena itu, biarlah Tuhan bekerja sebagaimana mestinya. Tuhan senantiasa akan menguatkan kita dari hari ke hari agar kehidupan dapat terbebas dari kekhawatiran, kecemasan, dan rasa takut karena berbagai kelemahan diri kita. Pendengar, semua ini adalah janji yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagaimana tertulis dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi, bila demikian, bukankah itu sesuatu yang dapat memotivasi dan semangat dalam diri kita? Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini, di mana Tuhan dapat mencerahkan iman percaya kami di dalam Engkau, dan bahkan memantapkan kerohanian kami dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami sungguh sangat diberkati lewat firman yang disampaikan pada hari ini. Dan firman yang disampaikan pada hari ini memotivasi dan memberi semangat diri kami dalam mengiring Engkau. Karena kami dibawa untuk meyakini bahwa kebenaran firman-Mu merupakan satu janji-janji yang tidak pernah diingkari oleh Engkau Tuhan. Melainkan apapun yang dijanjikan itu senantiasa digenapi dalam kehidupan kami. Maka penting sekali kami memahami akan otoritas pribadi yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kami. Karena dengan demikian kami banyak memperoleh manfaat saat kami mewujudkan otoritas pribadi. Tuhan, terima kasih buat selama ini ketika Engkau berbicara tentang otoritas, kami dapat mengerti dan dapat memahami betapa pentingnya otoritas, dan kami mentaati atau melakukan otoritas itu sendiri. Karena hidup yang kami jalani tidak terlepas dari otoritas, sebab itu merupakan prinsip yang Engkau taruh untuk kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa
like, share, dan